Oke, mari kita bedah sebuah analisis ekonomi yang jujur saja cukup tajam untuk Indonesia. Ini berdasarkan pandangan dari ekonom Yanuar Rizky. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Di tahun 2026 nanti, kita ini sebenarnya sedang membangun tangga untuk naik atau justru menggali lubang untuk jatuh? Nah, ini dia inti persoalannya. Pertanyaan besar yang jadi bayang-bayang buat Indonesia. Apalagi kalau kita lihat kondisi global sekarang. Tegangnya itu udah di level yang nggak pernah kita lihat lagi sejak tahun 1930-an. Jadi, ini bukan lagi soal angka-angka biasa. Ini soal penentuan arah masa depan kita sebagai bangsa. Untuk benar-benar paham risikonya buat kita di sini, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Karena saat ini di panggung dunia, lagi ada pertarungan geopolitik yang pertaruhannya, wah, tinggi sekali. Jadi ini bukan lagi sekedar sengketa dagang biasa ya. Ini udah levelnya tantangan fundamental ke seluruh sistem keuangan global yang selama ini kita kenal. Banyak negara sekarang lagi aktif banget cari cara untuk nggak bergantung lagi sama dolar. Sebuah langkah yang kalau sampai berhasil bisa mengguncang pasar dunia dan pastinya menciptakan ketidakpastian yang luar biasa buat negara seperti Indonesia. Terus, gimana caranya kita tahu kalau situasinya ini beneran serius? Nah, para ekonomi itu punya cara unik. Mereka mengamati pergerakan dua komoditas kunci yang seolah-olah menceritakan sebuah rahasia tentang kesehatan ekonomi dunia saat ini. Nah, ini dia yang menarik. Dalam kondisi ekonomi yang sehat, normalnya harga tembaga itu naik karena industri butuh banyak bahan baku. Sementara harga emas justru turun karena orang merasa aman dan nggak perlu pegangan. Tapi lihat sekarang, dua-duanya sama-sama naik. Ini adalah sinyal klasik dari yang namanya stagflasi, sebuah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi mandek tapi harga-harga malah meroket. Dan yang perlu dicatat, ini bukan cuma investor-investor kecil loh. Ini pemerintah, bank-bank sentral di seluruh dunia lagi gencar-gencarnya borong dan numpuk emas. Ini pertanda kalau mereka sendiri lagi siap-siap menghadapi guncangan besar. Mirip banget sama apa yang terjadi sebelum salah satu peristiwa bersejarah di tahun 1930-an. Sejarah itu seringkali berulang kan? Coba lihat ini. Di tahun 1934, di tengah-tengah depresi hebat, pemerintah Amerika sengaja membuat kebijakan yang merevaluasi harga emas. Tujuannya, biar mereka punya ruang lebih besar untuk cetak uang demi bayar utang pemerintah yang menumpuk dan menghindari gagal bayar. Sebuah jurus lama yang mungkin sedang terpikirkan lagi sekarang. Oke. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya semua ini, perang dolar, harga emas, sama kondisi dompet kita sehari-hari? Well, ternyata hubungannya dekat banget. Dampaknya itu langsung terasa sampai ke tingkat paling personal. Jadi, tekanan ekonomi global itu turunnya ya ke kita, ke rumah tangga, lewat beberapa tahap yang polanya kelihatan banget. Pertama, pendapatan terasa nggak naik-naik, nggak bisa ngejar harga kebutuhan. Terus, kita mulai masuk fase mantap, alias makan tabungan. Dan kalau tabungan sudah habis, ya mau nggak mau masuk ke fase maut, alias makan utang. Dan datanya benar-benar menunjukkan ini. Lihat saja angka kredit macet atau NPL. Baik untuk pinjaman online maupun kartu kredit, angkanya melonjak. Ini bukan lagi sekedar cerita, tapi bukti nyata kalau banyak rumah tangga di Indonesia saat ini lagi berjuang keras secara finansial. Terus, gimana respon pemerintah melihat ini semua? Nah, sepertinya mereka mencoba memakai sebuah strategi yang polanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Strategi pemerintah sekarang ini seolah mengembangkan lagi rencana ekonomi kampung kepung kota ala era Soeharto di tahun 80-an. Tapi ada satu perbedaan yang fundamental yang penting banget untuk kita perhatikan. Dulu, Pak Harto mendanai programnya dengan kondisi kas negara yang surplus besar-besaran hasil dari booming harga minyak. Nah, sekarang kondisinya beda 180 derajat. Pemerintah mencoba melakukan hal yang sama, tapi sambil menanggung beban utang yang luar biasa besar. Coba bayangkan, di tahun 2025 saja, utang pokok yang harus dibayar dan akan jatuh tempo itu jumlahnya sekitar 850 triliun rupiah. Itu 2 kali lipat dari jumlah di tahun 2024. Disinilah letak masalahnya. Ada peringatan keras, dan yang paling ironis, ini datang dari ekonom legendaris Sumitro Jojo Hadikusumo, yang tidak lain adalah ayah dari Presiden Prabowo sendiri. Intinya apa? Mau bikin program ekspansi fiskal sebesar apapun, kalau institusinya korup, itu sama saja seperti menyiapkan resep untuk bencana. Semua analisis ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan. Berdasarkan skenario yang ada, Indonesia ini dihadapkan pada dua kemungkinan masa depan yang sangat-sangat berbeda.
Jalur pertama kita sebut saja jalur buntu. Di sini, yang kaya makin mengamankan asetnya. Yang miskin dapat bantuan sementara, tapi kelas menengah kejepit di tengah-tengah. Kondisi ini sangat rawan, bisa memicu gejolak sosial. Di sisi lain, ada jalur kedua yang lebih tidak terduga. Tiba-tiba ada kesepakatan damai global. Krisis selesai mendadak. Tapi, mereka yang terlanjur beli emas di harga puncak bisa jadi korban yang merugi besar. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang cukup membuat kita berpikir. Di tengah permainan tingkat tinggi ini, di mana kaum kaya punya 1001 cara untuk melindungi asetnya, dan pemerintah fokus pada bantuan yang paling dasar, apakah kelas menengah, yang selama ini jadi tulang punggung negara, justru akan dibiarkan berjuang sendirian dan menjadi korban terakhir?